Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada pembicara, Bapak Alam Medina, selaku Policy Associate di Jakarta Provincial Government. Boleh dibuka kameranya, Bapak Alam? Ya, selamat malam. Assalamualaikum malam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pembicara kedua kita, selamat malam, Bapak Zulkifli, ST, selaku Policy Analyst di Jakarta Provincial Government. Halo. Bapak Zul, boleh mungkin dibuka kameranya? Udah ada. Selamat malam. Malam. Kemudian kita ucapkan juga selamat malam untuk moderator kita pada malam hari ini, Yan M. Ahdiansyah, sebagai Ketua Pengurus iCare Indonesia Foundation. Saya juga mengucapkan selamat malam untuk para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Astrid Tewala. Pada malam hari ini saya akan bertugas sebagai MC dan operator. Saya mengucapkan selamat datang pada acara Kopi Sore iCare Indonesia Foundation. Sebelum masuk ke acara utama, marilah kita sama-sama doa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara Kopi Sore pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik, serta harapannya acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Melihat antusiasme partisipan yang telah hadir ke dalam room Google Meet ini, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ada SOP pada meeting details yang terdapat pada sebelah kiri layar, yang wajib dipatuhi oleh semua partisipan. Kami mengingatkan kembali bahwa tema Kopi Sore pada malam hari ini adalah Jakarta Resolution on Environmentally Friendly City, di mana kita akan membahas dua kebijakan besar di DKI Jakarta demi terciptanya kota yang ramah lingkungan. Untuk acara pada malam hari ini akan mencakupi pembukaan, kemudian sesi 1 oleh Bapak Zulkifli yang akan membahas tentang kebijakan plastik sekali pakai. Benar ya Pak Zul? Benar, Mbak. Kemudian untuk sesi keduanya oleh Bapak Alam Medina, kita akan membahas tentang kebijakan solar rooftop di DKI Jakarta. Begitu ya Pak Alam? Kemudian sesi tanya jawab selama 45 menit di akhir. Baiklah, mari kita masuki acara pertama. Saya Astrid Tewala undur diri untuk sejenak, dengan kemudian acara akan dilanjutkan oleh moderator Yan M. Ahdiansyah. Pada Kang Yan, dipersilakan untuk memandu acara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini suara kedengeran? Waalaikumsalam. Benar. Ini mohon untuk Bapak atau Ibu Airi ya bisa di stop dulu presentingnya ini karena yang menampilkan ini ada Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut hadir untuk acara Kopi Sore ini. Jadi yang sepertinya teman-teman belum tahu, Kopi Sore ini memang menjadi acara bulanan dari iCare Indonesia. Namun karena pandemi Corona ini kita sudah hampir 4 bulan tidak melaksanakan, dan ini menjadi yang pertama kita lakukan secara online. Dan topik kali ini cukup menarik karena beberapa minggu lalu mungkin ya kita udah lihat ada kebijakan untuk Jakarta bagaimana mengenai plastik. Lalu mungkin di tahun sebelumnya kita lihat dari Jakarta sempat heboh mengenai polusi udara, lalu mengeluarkan kebijakan untuk beberapa gedung instansi bahkan sekolah untuk memasang solar PV gitu. Jadi ini menjadi topik yang sangat menarik karena kita tahu bahwa Jakarta ibu kota negara Indonesia itu sendiri, jadi menjadi pusat perhatian dan seharusnya bisa menjadi contoh juga untuk provinsi-provinsi lain bagaimana kota besar ini bisa menangani masalah lingkungan di kotanya. Nah,
tanpa basa-basi lagi, mungkin kita langsung saja masuk ke yang pertama. Jadi bisa mungkin Bapak Zul Isti untuk menampilkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya langsung izin share screen ya. Kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya paparan saya, Mas ya? Oke, sudah bisa terlihat. Ya. Terima kasih Mas Moderator. iCare selaku penyelenggara. Izinkan saya sedikit menceritakan tentang kebijakan di Jakarta baru-baru ini tentang kantong belanja ramah lingkungan yang berlaku efektif di tanggal 1 Juli 2020 kemarin. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini adalah data terakhir tentang komposisi sampah di Jakarta. Kita bisa lihat tren setiap tahun itu sampah yang masuk sampai ke Bantar Gebang itu kurang lebih di angka 7.700 ton per hari, dengan nilai komposisinya kurang lebih sekitar 35% itu adalah plastik. Ini hasil studi dari Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2017. Angka ini adalah angka kedua tertinggi setelah sampah organik yang ada di Bantar Gebang. Kemudian selama kebijakan ini ditetapkan Desember 2019, berlaku efektif 6 bulan sejak ditetapkan, artinya tanggal 1 Juli kemarin. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama 6 bulan terakhir adalah melakukan sosialisasi rutin dan juga monitoring, pengecekan. Dan hasil monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Itu ke mute suaranya ya? Nah. Oh iya, sorry. Ya, jadi ini adalah hasil monitoring terakhir Dinas Lingkungan Hidup. Diketahui bahwa penggunaan plastik itu bisa mencapai 41 ton per hari. Dan nilai ini kemudian berpotensi sekali untuk menjadi sampah plastik. Dan ini adalah hasil dari kajiannya World Bank yang menunjukkan bahwa ada kurang lebih sekitar 21% dari 29% sampah plastik itu berakhir di laut. Jadi kita salah satu penyumbang terbesar juga terhadap sampah-sampah plastik yang berakhir di laut. Nah, sejak tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta itu bekerja sama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, mencoba untuk melakukan survei terhadap perilaku masyarakat, dan 80%, kurang lebih 80% itu sebenarnya menyetujui adanya peraturan untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai. Gitu. Jadi secara persepsi itu sudah mulai terbangun di masyarakat sebenarnya. Dan survei lain juga menunjukkan bahwa sebenarnya hampir 50% masyarakat Jakarta itu sebenarnya udah mulai mencoba untuk membawa kantong belanja sendiri gitu loh. Dan LIPI juga sebenarnya pernah mengeluarkan survei juga dari hasil kajiannya bahwa masyarakat, hampir setengah masyarakat Jabodetabek itu sebenarnya percaya bahwa masalah sampah ini adalah masalah personal dan kita harus bertanggung Mas itu ke mute lagi. Oke. Dan selanjutnya di tahun 2019 juga Jakarta telah mengeluarkan kebijakan dan strategi daerah yang tertuang dalam Pergub 108 tahun 2019, di mana di situ ditargetkan adanya 30% pengurangan dan 70% penanganan. Nah, 30% pengurangan ini salah satunya adalah pengurangan sampah di sumber,
di mana diharapkan melalui kebijakan kantong belanja plastik sekali pakai itu dilarang, harapannya juga bisa mendukung peraturan presiden di mana diamanatkan untuk adanya pengurangan sampah ke laut 30%, termasuk sampah plastik yang data sebelumnya disampaikan. Jadi terus ya. Oke. Selama 6 bulan kemarin juga, tim dari Dinas Lingkungan Hidup berupaya terus melakukan sosialisasi ke 82 pusat perbelanjaan, ke 152 pasar rakyat, ke 1.200-an toko swalayan, di mana kebijakan ini akan diberlakukan efektif tanggal 1 Juli 2020, yang artinya kemarin, dengan berbagai upaya, baik melalui menghadiri undang-undang talk show dari berbagai pihak, langsung ke berbagai asosiasi, termasuk juga melakukan kegiatan lain seperti kegiatan pasar percontohan yang kita lakukan kemarin di Pasar Tebet, menjadi pelopor pasar bebas plastik. Dan kemudian kita ke depan juga akan mencoba untuk melakukan kampanye melalui Kita Bawa di Instagram @kita.bawa, di mana ini kita akan berkolaborasi dengan berbagai seniman untuk mendesain kantong plastik, dan kita coba share di mana nanti kalau beli satu bisa beli satu sama dengan menyumbang 5 kantong belanja ramah lingkungan ke pasar rakyat gitu loh, sehingga masyarakat yang berbelanja di pasar rakyat bisa mendapat kantong belanja ramah lingkungan. Nah, secara spesifik apa sih yang diatur dalam Pergub 142 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah yang wajib itu adalah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, di mana yang reusable, yang bisa kita pakai berulang kali, dan umumnya dirancang umumnya dirancang ya baik apapun itu melalui kertas, kain ataupun sebagainya. Dan yang dilarang adalah kantong belanja plastik sekali pakai atau umumnya biasa kita kenal dengan kresek. Dan ada yang masih boleh digunakan atau yang biasa saat ini disebut dengan kemasan plastik sekali pakai, di mana ini masih diperbolehkan sampai nanti ditemukan pengganti lain yang lebih ramah lingkungan. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya diatur dalam Pergub 142 ini. Kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan pelarangan untuk menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai. Namun masih diperbolehkan untuk penggunaan kemasan plastik sekali pakai sampai nanti pada waktu di mana ditemukan pengganti yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya siapa sih yang harusnya mematuhi yang diwajibkan untuk mengikuti aturan ini? Ada 3 subjek. Yang pertama adalah toko swalayan, pedagang atau pemilik toko di dalam pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat gitu loh. Jadi ada 3 subjek yang diatur secara spesifik di Pergub 142 ini, di mana pusat perbelanjaan itu diwajibkan untuk memberitahu, membina, dan memberi teguran kepada pedagang di dalam pusat perbelanjaan dan pasar jika tidak mengikuti peraturan ini. Kurang lebih seperti itu secara gambaran tentang kebijakan yang diambil tentang kantong belanja plastik sekali pakai. Mungkin lebih lanjut bisa kita diskusikan lebih banyak. Kurang lebih begitu, Bapak Moderator. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Bapak Zulkifli. Jadi tadi udah ada beberapa presentasi, kita sudah lihat juga memang ternyata Jakarta ini cukup banyak sampah plastiknya menjadi kedua terbesar gitu yang masuk ke Bantar Gebang setelah organik, dan itu juga kita lihat tadi sekitar 21%-nya itu masuk ke laut, dan kita tahu bahwa sekarang sedang banyak-banyaknya campaign soal sampah di laut. Jadi ini salah satu mungkin yang bisa Jakarta lakukan dengan membuat kebijakan, dan targetnya tadi ada 3 subjek ya. Yeah. Nanti untuk sesi tanya jawab kita akan adakan di akhir. Nah, untuk berikutnya kita lanjut dulu ke Pak Alamedina untuk bisa memberikan mengenai kebijakan soal pemasangan solar rooftop di beberapa instansi pemerintah mungkin Pak.
bisa langsung waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Yan dan teman-teman iCare. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk malam ini kita bisa sharing bersama. Oke, saya di sini coba akan sedikit membuka ruang diskusi ya dengan mempresentasikan satu bahan untuk diskusi mengenai bagaimana bagaimana kebijakan pembangunan solar rooftop di Pemprov DKI Jakarta. Saya mau konfirmasi dulu presentasi saya apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Bapak Alam. Ya, oke. Ya, mungkin saya bisa langsung mulai saja ya. Nah, mungkin sebagai latar belakang kita semua tahu pada tahun 2019 kita melihat banyak isu yang keluar ya pop up di Jakarta, apalagi di media. Kalau data-data soal air quality di Jakarta itu sekarang makin terlihat jelas. Kalau misalkan kita jadi salah satu 10 terburuk di dunia, khususnya untuk Jakarta ya, bukan Indonesia. Nah, di sini kita melihat data dari Air Visual. Kalau di sini kita masuk top 10 dan kita masuk peringkat 9, di mana poin kita itu ada 102. Nah, sebenarnya apa sih yang dihitung di sini? 102 ini adalah angka PM 2,5. PM 2,5 ini apa? Nah, PM 2,5 ini sebenarnya adalah suatu standar yang ditetapkan oleh WHO. PM 25 adalah suatu partikel yang paling kecil ya di polusi, dan itu yang paling berbahaya, dan itu yang dijadikan standar oleh dunia soal kesehatan dari suatu udara. Nah, standar yang digunakan WHO sampai tahun ini adalah sebanyak 25 milimikrogram per meter kubik. Nah, kita bandingkan dengan Jakarta yang tahun kemarin itu 102, sedangkan standarnya sendiri 25. Itu sudah sangat tidak sehat bagi manusia dan bagi hewan juga seperti itu. Nah, maka dari situ Jakarta juga sudah berkomitmen sebenarnya di RPJMD kita. Apa itu RPJMD? Itu adalah dokumen perencanaan jangka menengah ya. Jadi jangka menengah itu untuk spare waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022, dan kita juga mengeluarkan kebijakan dalam keputusan gubernur yaitu mengenai kegiatan strategis daerah yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Lalu menyikapi permasalahan yang timbul itu apa yang sudah kita lakukan? Sebenarnya aksi-aksi ini kita sudah laksanakan dari tahun 2019 akhir pada khususnya. Jadi kita dari masalah yang ada kita membuat suatu roadmap sampai di 2030 harapannya adalah Jakarta mempunyai udara yang lebih clean, lebih bersih lagi. Nah, lalu apa yang setelah kita mempunyai roadmap lalu tujuan, kita pun membuat beberapa langkah kecil lainnya, yaitu kita share mimpi-mimpi kita dan mendengar dari menyelenggarakan FGD untuk bisa memasukkan ide-ide dari teman-teman komunitas ataupun NGO ataupun akademisi lainnya. Lalu sampai di Juni 2019 maaf, kita untuk ya. Pak Alam bisa share ulang, jadi presentnya dimatiin terus share lagi akan jadi kecil. Tadi sempat ada yang masuk soalnya. Apanya, sorry? Presentasinya di presentnya dimatiin terus dinyalain lagi presentationnya. Oh iya, oke. Tadi sepertinya sempat ada yang masuk. Sebentar ya. Oke, sip. Oke, udah cukup jelas ya. Bisa dilanjut, yes. Oke, kita melanjutkannya di Juni tahun 2019 kita menetapkan kualitas udara itu sebagai KSD. KSD itu apa sih? Itu adalah salah satu kegiatan strategis daerah. Jadi kita punya sekitar 60-an kegiatan strategis daerah yang ditetapkan yang ditetapkan oleh keputusan gubernur. Bedanya apa dengan kegiatan-kegiatan dan program lainnya di Jakarta? Bedanya ini adalah yang difokuskan sampai 2022. Jadi semua effort kita dari SDM lalu effort dari anggaran pun kita fokuskan di KSD ini. Nah, kita berkomitmen kalau program kualitas udara ini masuk di dalam KSD sampai 2022.
Nah, kita lanjutkan juga dengan forum konsultasi publik dan kita mendeklarasikan melalui instruksi gubernur nomor 66 tahun 2019 mengenai kualitas udara. Jadi di situ nanti di instruksi gubernur nomor 66 tahun 2019 akan dijelaskan strategi apa saja sih yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan kualitas udara. Nah, kalau kita melihat lebih jelas lagi, instruksi gubernurnya itu isinya seperti apa? Intinya adalah suatu paket kebijakan, Bapak Ibu sekalian, suatu paket kebijakan di mana isinya itu multisektoral sekali. Yang pertama, pembatasan usia kendaraan. Di sini khususnya Dinas Perhubungan ditugaskan untuk membatasi usia kendaraan umum di atas 10 tahun tidak boleh beroperasi lagi. Lalu pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas ini salah satunya adalah penyelenggaraan ganjil genap yang diperluas wilayahnya gitu ya. Lalu yang ketiga ada uji emisi kendaraan. Uji emisi kendaraan ini berlaku untuk kendaraan umum dan untuk kendaraan pribadi juga, yang tidak agar semua kendaraan sesuai dengan batas uji emisi. Lalu yang keempat ada pengembangan pedestrian, ini untuk pembangunan pedestrian di jalan-jalan utama. Lalu pengendalian kegiatan industri, yaitu adalah inspeksi cerobong asap yang tidak sesuai standar. Dan yang keenam, meningkatkan ruang terbuka hijau, salah satunya adalah menanam tanaman-tanaman yang sangat menyerap lebih banyak polutan dibandingkan tanaman lainnya, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir yang mungkin akan kita fokuskan untuk dibahas adalah pembangunan energi terbarukan. Nah, pembangunan energi terbarukannya tuh through apa sih, melalui apa? Ya, secara khusus dideklarasikan untuk solar rooftop. Nah, secara khusus lagi, solar rooftopnya akan dipasang di mana sih? Jawabannya adalah rumah sakit umum daerah. Jadi pada umumnya adalah aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti itu. Yang pertama rumah sakit umum daerah, lalu gelanggang olahraga remaja, GOR, gedung kantor Pemprov DKI Jakarta, dan gedung sekolah negeri yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan kita melihat bagaimana sih ketenaga listrikan di Jakarta itu, apa yang sebenarnya menjadi isu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya isu di Jakarta ini sudah bukan rasio elektrifikasi. Beda dengan bagian-bagian Indonesia lainnya, contoh misalkan di daerah Indonesia Timur, isunya adalah keterbatasan dari akses listrik di rumah-rumah, khususnya di daerah-daerah di remote area. Di Jakarta, rasio elektrifikasinya di tahun 2018 saja sudah 100%. Jadi kita asumsinya semua rumah tangga di Jakarta itu sudah terakses listrik secara langsung dan 24 jam. Dan di sini konsumsi listrik di DKI Jakarta tahun 2018 sangat besar, 32,8 terawatt hour. Nah, tapi jika kita ngelihat dari grafik yang paling kanan ini, sumber polutan di DKI Jakarta itu adalah salah satunya, terbesar ketiganya adalah pembakaran kebutuhan listrik. Ya, ini menjadi salah satu isu. Kenapa? Ketika melihat kita pie chart yang di tengah ini, bauran sumber energi untuk pembangkit listrik di Jakarta ini ternyata paling banyak pembakaran dari batu bara. Itu yang menjadi salah satu sumbernya, sehingga sumber polutan DKI Jakarta nomor 3 terbesar adalah pembakaran kebutuhan listrik. Lalu minyak, bahan bakar gitu ya, dan gas bumi juga campurannya, dan hanya 1% yang bersumber dari energi baru terbarukan. Nah, maka dari itu kita mengangkat energi terbarukan ini untuk menjadi salah satu strategi di pengentasan kualitas udara ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kenapa kita memilih solar PV? Itu pertanyaannya. Solar panel, kenapa energi surga yang kita manfaatkan? Nah, kalau misalkan kita melihat dari isu dan dari ketercapaian listrik yang ada di Jakarta, kita sebenarnya bukan bergerak untuk memenuhi energi listrik supaya semua rumah untuk mendapatkan listrik lagi. Tapi yang pertama adalah kita lebih ke efisiensi konsumsi listrik, dan yang kedua adalah kemungkinan solusinya adalah penggunaan sumber energi ramah lingkungan. Kalau misalkan kita berbicara soal efisiensi konsumsi listrik dan kita bicara dari tahapan regulasi yang ada di pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, kita sudah memiliki Green Bill Pergub 38 tahun 2012, khususnya itu mengenai green building. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil step yang pertama, efisiensi konsumsi listrik, sebenarnya kita dengan sesimpel menegakkan peraturan green building ini, karena harapannya kalau kita benar-benar
melaksanakan green building ini kita bisa menghemat penghematan energi listrik yang targetkan sampai 3.000 gigawatt hour gitu ya, dan penghematan konsumsi air juga, dan pengurangan emisi CO2. Nah, tapi kita ambil yang kedua, yaitu yang masih belum terlalu banyak tersentuh oleh kita, yaitu penggunaan sumber energi ramah lingkungan. Nah, pertanyaan yang tadi masih belum terjawab, kenapa energi surya? Kita melihat dari salah satu studi yang dilaksanakan oleh IRENA di tahun 2017. Di sini sebenarnya kita sangat-sangat jelas kalau misalkan dalam gigawatt ini potensi yang paling besar di seluruh Indonesia, total Indonesia itu paling besar di solar PV sampai 500 gigawatt. Khususnya di Jawa dan Bali itu masih tetap angka paling besar sampai 38 gigawatt potensinya. Nah, maka dari itu kita mengambil keputusan kalau misalkan kita mengembangkan solar PV di wilayah DKI Jakarta. Nah, solar PV ini akan dikembangkan di mana? Pertanyaannya, apa yang menjadi kriteria untuk kita bisa memasang solar PV di Jakarta? Kalau misalkan kita lihat secara luasannya ya, yang sudah terjadi saat ini, kira-kira ada 4 tipe lokasi atau ruang yang biasa dimanfaatkan oleh pembangunan PLTS atau solar PV. Yang pertama atap gedung, pusat kota sebagai contoh di Pompe Fabral Library di Spanyol, ini full dari fiber kacanya itu dilapisi oleh solar PV sehingga bisa self-sustain dari energinya. Itu sebesar 52,7 kWp. Yang kedua adalah contohnya misalkan infrastruktur lainnya, contoh misalkan di jembatan seperti ini di Levi Stadium San Francisco. Terus yang ketiga di danau, misalkan ini biasanya di wilayah pedesaan di Pyongyang, Prancis. Lalu yang keempat yang paling banyak di Indonesia dan paling gencar sekarang dibangun oleh Kementerian ESDM juga, itu di lapangan, khususnya di remote area. Ini contohnya ada PLTS terpusat di Desa Yuwainda di Papua. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari 4 karakteristik yang biasa dipasang di Indonesia ini, kita bisa menjawab kalau di Jakarta ini paling cocok yang nomor 1 dan nomor 2 di atap gedung atau di infrastruktur lainnya. Karena pertama, kalau danau sebenarnya kita punya waduk, tapi sebenarnya sampai sekarang fungsinya masih di dalam rekreasi. Yang keempat, kita punya lapangan juga, tapi kalaupun kita punya lapangan, sangat tinggi sekali biaya investasinya, dan kita sangat jarang sekali bisa menemukan lapangan luas yang dimiliki oleh Pemprov sendiri. Jadi kita mengambil keputusan kalau potensi yang kita ambil adalah atap gedung dan infrastruktur yang ada di Jakarta. Khususnya lagi adalah aset-aset yang dimiliki Pemda DKI Jakarta. Nah, kriteria lokasi secara khususnya kita mau melihat lokasi ini ada di pusat kegiatan masyarakat, mudah dilihat juga kalau bisa gitu ya. Yang ketiga bisa menjadi sarana untuk edukasi dan daerah pembangunan atau penataan yang masuk dalam KSD tadi. Nah, lalu dengan sistem seperti apa yang akan kita pasang? Sistem yang akan kita pasang adalah sistem on-grid. Sebenarnya secara simpel on-grid solar PV ini ada 2 macam ya, ada yang on-grid, ada yang off-grid. Bedanya apa? Yang on-grid ini tanpa baterai gitu ya, simpelnya tanpa baterai, yang off-grid ini dengan baterai. Dan yang kita pilih ini dengan tanpa baterai, jadi kita membeli sesuai dengan peraturan Menteri ESDM, kita sebagai owner, kita akan memasang solar panel sendiri, lalu nanti kita akan transfer ekspor listrik ke PLN dengan nanti PLN membayarkan eksesif dari listriknya. Seperti itu. Nah, kira-kira akan sebanyak apa sih yang bisa berpotensi infrastruktur di Jakarta yang berpotensi untuk dibangun? Ternyata kalau misalkan kita list semuanya gitu, itu akan sangat banyak sekali. Gor saja kita punya 254, rumah sakit kita 30, gedung sekolah paling banyak kita punya 2072, kantor punya 361. Dari seluruhnya ini semua, dan juga ada fasos-fasum juga, jembatan, halte Transjakarta juga bisa, entrance station MRT sekarang yang terbaru kita bisa bangun juga, dan juga di ruang terbuka hijau. Kalau misalkan dengan asumsi saja kita minimal 2 kWp terpasang dengan luasan kira-kira 14 meter persegi, yang kami rasa luasan itu sudah ada di semua infrastruktur kita bisa memasang potensinya 8,9 megawatt peak daya yang akan terpasang di seluruh
di seluruh fasilitas Fasum. Dan saya yakin kalau misalkan kita melakukan survei yang detail lagi, kita bisa melihat potensi yang lebih besar lagi. Nah, kita juga sebenarnya ini bukan kebijakan yang baru ya di Jakarta, di DKI Jakarta untuk pembangunan solar PV. Kita juga sebelumnya sudah pernah membangun solar PV, tapi mungkin jumlahnya sangat minim. Jadi mungkin 1 tahun hanya 2 atau 3 lokasi saja yang dibangun. Nah, contoh kita sudah ada kepemilikan di Dinas Energi, di SMP, di dinas lainnya, Dinas Cipta Karya, lalu ada di SD juga dan di SMP. Ya, di sini kita sedikit exercise bagaimana sih yang sudah ada, bagaimana keberlanjutannya. Kita coba hitung-hitungan dari plan per hari dan produksi tahunannya, dari plannya 378, ini yang kita ambil contoh di Dinas Cipta Karya ya, ini di Tanah Abang, actualnya cuma 188 per hari. Lalu dari perhitungan penghematan listriknya pun kita coba exercise, ternyata kita hitung, alhamdulillah ada pengurangan total tagihan listrik per tahunnya. Tapi ternyata setelah kita evaluasi ada beberapa catatan sih yang harus kita highlight. Yang pertama, tidak ada operator khusus nih untuk melakukan maintenance solar PV ini. Terlihat dari actual energi yang tergenerate itu setengah, 49% hanya dari planningnya. Dan itu juga diakibatkan oleh beberapa inverter yang mati atau produksinya sangat rendah dan tidak bekerja secara maksimal. Jadi tidak ada maintenance secara khusus, maintenance-nya jarang, datanya itu tidak terinventarisasi dengan baik, dan perencanaan yang tidak matang. Nah, kita selain melihat dari APBD pembangunannya, kita sangat-sangat tidak menutup untuk adanya kolaborasi. Maksudnya seperti apa? Ini pendekatan yang kita akan buka seluas-luasnya. Jadi delivery model kita ini akan sangat berbeda sekarang. Dari dulu sebelumnya pemerintah ini berlaku sebagai eksekutor dan seperti problem solver sendirian. Nah, sekarang pendekatan kita tidak seperti itu lagi, tapi city government itu as a collaborator gitu. Jadi kita membuka kolaborasi untuk semua pihak, dan masyarakat ini sebagai co-creator, mereka membantu untuk membangun juga di situ sampai terjadi nanti kolaborasi. Nah, kira-kira dari kami untuk contoh kolaborasi yang bisa kita tegakkan di solar rooftop ini, yang pertama adalah menyelenggarakan sosialisasi, ada workshop juga contoh seperti itu ya, dan kegiatan edukasi lainnya khususnya untuk mengenai energi baru terbarukan. Lalu kemungkinan kedua adalah memberi technical assistance dalam pengembangan teknologi solar rooftop dalam kegiatan survei dan monitoring. Kita juga harus mengakui sumber daya manusia dari Pemprov DKI Jakarta pasti terbatas, tidak semuanya sangat ahli di bidang energi khususnya solar PV seperti itu ya. Jadi akan sangat membantu kalau misalkan ada pihak yang mau memberikan technical assistance. Lalu harapannya kita bisa bekerja sama untuk turut berkampanye soal energi baru terbarukan, dan yang paling sangat bisa dan sudah pernah dilaksanakan juga itu untuk donor atau hibah infrastruktur atau teknologi. Contohnya misalkan dengan CSR, misalkan pembangunan di solar PV di SD yang sudah pernah kita laksanakan. Nah, di Pemprov DKI siapa sih yang bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih, iCare juga, teman-teman iCare nih bisa bekerja sama nih dengan Pemprov DKI Jakarta. Saya kepikirannya mungkin bisa dengan menyelenggarakan sosialisasi juga, workshop juga, itu adalah satu kemungkinan yang sangat besar sekali. Dan pihak Pemprov yang bisa bekerja sama di sini adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, mereka yang secara khusus ditugaskan untuk kebijakan ini, dan Biro Kerjasama Daerah itu mereka yang menjaga governance-nya supaya tetap sesuai dengan regulasi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan sampai 2022? Pada simpelnya sih kita akan membangun solar panel, dan di setiap tahun sampai 2022, insya Allah di tahun 2020 113 titik yang sudah direncanakan kita siapkan dengan anggaran 45 miliar. Secara khusus juga kita susun pedoman teknis operasi sesuai dengan evaluasi tadi ya. Ketika kita melihat operasi, kita butuh pedoman teknis, kita butuh survei potensi juga, dan kita lagi coba penjajakan nih kerjasama sama kolaborator kita juga, tapi saya masih belum sebutkan karena ini masih belum firm. Ini soal teknologi survei potensi solar rooftop dan sistem monitoring operasi sesuai dengan evaluasi kita tadi. Nah, untuk 2021 dan selanjutnya itu kita pembangunan dan survei potensi juga. Nah, namun sayang sekali due to COVID-19 sekarang keuangan Jakarta sedang tidak stabil ya. Jadi salah satu kebijakan yang diambil adalah pemotongan anggaran pembangunan.
Jadi hampir seluruh anggaran pembangunan di DKI Jakarta ini diefisiensi. Nah, salah satunya yang terkena dampak adalah pembangunan solar panel ini. Jadi sayang sekali kita harus menggeser pembangunan yang tahun 2020 ke tahun 2021. Yang pada artinya dari target kita ini sudah tidak akan tercapai, sadly to say gitu ya. Jadi kita akan berkurang sampai 100-an titik. Jadi kita hanya mungkin sampai 200-an titik sampai 2022 seperti itu. Kurang lebih dari saya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Oke, terima kasih Bapak Alam atas presentasinya. Kita udah cukup jelas ya tadi, ternyata memang pemasangan solar rooftop ini menjadi hanya salah satu program dari beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengurangi polusi di Jakarta gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan. Jadi tadi udah banyak juga yang nanya di chat nih. Jadi coba kita pilih. Mungkin yang pertama ada 3 pertanyaan dulu. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di chat. Nanti ada tulisannya pakai nanti kita akan pilih pertanyaan. Yang pertama ini mungkin ada dari Fiska Brilian dari Universitas Paramadina. Ini mungkin untuk Pak Zulkifli ya. Apakah subjek yang diatur hanya berlaku untuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan saja? Bagaimana dengan kedai kopi dan tempat lainnya yang masih menggunakan kantong plastik? Itu satu, mungkin untuk Pak Zulkifli ya. Lalu yang kedua ini, wah, kayaknya tema plastik ini memang cukup menarik. Jadi masih juga untuk Pak Zulkifli dari Wahyullah Politeknik Dharma Agung. Bagaimana Jakarta bisa melawan pencemaran plastik? Terus soal limbah plastik, apakah bank sampah dinilai tak berkelanjutan? Lalu ini ada 3 di satu orang nanya, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya Pak. Bagaimana menurut Bapak aturan melarang penggunaan kantong plastik jangan dikeluarkan karena pelarangan plastik akan mengganggu demand industri plastik nasional. Oh, ini kayaknya Bapaknya kerja di industri plastik. Jadi gimana nih kalau misalnya ternyata malah mengurangi demand plastik nasional? Nah, untuk yang ketiga ini untuk Pak Alam, ada dari Dea Aprilian, Universitas Pancasila. Sasaran solar rooftop untuk gedung aset pemerintah, bukankah kos untuk solar rooftop mahal? Apakah efektif untuk mengurangi penggunaan listrik dari PLN meskipun hanya di bawah 20%? Solar rooftop membutuhkan peak hours, bagaimana alternatif saat musim hujan? Mohon penjelasannya. Oke, jadi bisa dijawab satu-satu. Memang ini kita tahu bahwa peserta dari berbagai macam latar belakang, jadi tolong bisa disampaikan dengan bahasa yang bisa dapat dimengerti oleh semua orang. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Pak Zulkifli dulu. Ya, terima kasih Mas Moderator. Saya mencoba menjawab dulu yang pertama kali ya, terkait masalah subjek yang diatur ya. Yang diatur memang ada 3 di sini, toko swalayan, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Lalu bagaimana dengan kedai kopi misalnya gitu ya, yang masih menggunakan plastik? Memang belum terlalu spesifik diatur sampai ke arah sana, tapi justru kita akan mengapresiasi inisiatif-inisiatif dari toko-toko seperti kedai kopi segala dan lainnya yang punya inisiatif untuk melakukan gerakan yang sama gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa seandainya toko kopi itu berada di pusat perbelanjaan, justru dia harus mengikuti aturan ini, kurang begitu. Jadi sebenarnya tergantung dari posisi si bisnis tadi. Kalau misalnya dia memang berada di pusat perbelanjaan atau mungkin ada yang di toko swalayan juga atau ada di bagian pasar rakyat, dia harus mengikuti kebijakan ini. Namun memang jika di luar itu, justru kita mengapresiasi bahkan ketika memang ada inisiatif atau bahkan ide-ide lain untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Lalu kemudian terkait masalah tadi yang selanjutnya tentang apa ya? Yang selanjutnya itu tadi soal jadi ada 3. Bagaimana Jakarta bisa melawan pencemaran plastik? Terus soal limbah plastik, apakah bank sampah dinilai tak berkelanjutan?
Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kalau pelarangan, jadi pelarangan plastik ini akan mengganggu demand industri plastik nasional, itu seperti apa? Oke, ya, yang pertama adalah bank sampah itu bukan tidak berkelanjutan, justru malah bank sampah ini akan kita dorong terus untuk ada, dan bahkan tidak hanya mengolah anorganik saja, gitu, tapi kita coba dorong untuk adanya pengolahan organik juga, seperti melakukan composting ataupun melakukan cara lain untuk pengolahan sampah organik, seperti misalnya maggot segala macam. Karena kan sekarang bank sampah umumnya masih menerima anorganik, gitu kan ya. Kita juga punya instruksi gubernur di mana kita mendorong justru lebih banyak lagi bank sampah yang ada di level-level masyarakat, sehingga masyarakat pun mau melakukan pemilahan sampah. Sebenarnya yang penting di sini adalah pemilahan sampah, gitu loh. Jadi pemilahan sampah dari sumber, sehingga kita bisa bawa untuk ke bank sampah dan mungkin bisa diteruskan untuk ke pendaur ulang lainnya, gitu kan ya. Lalu terkait dengan pengurangan pengendalian limbah plastik, ya salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan pelarangan kantong belanja plastik sekali pakai ini, gitu. Ini adalah salah satu upaya yang kita coba lakukan, di mana ini pengurangannya itu mulai dari sumbernya, gitu. Mulai dari tidak hanya dari sumber, tapi kita juga mengajak untuk mulai dari habit masyarakat atau habit dari kita sendiri, gitu loh, untuk berubah gaya hidupnya, tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai, gitu loh. Itu sebenarnya salah satu upaya yang kita lakukan untuk pengendalian limbah plastik ini, gitu. Di samping memang kita juga terus berupaya untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain ataupun kolaborator kita untuk melakukan pendaur ulangan plastik yang ada, gitu. Lalu bagaimana dengan efeknya terhadap demand plastik secara nasional ya? Sebenarnya kebijakan ini itu tidak bermaksud untuk mematikan industri, gitu loh, sehingga mematikan penghasilan orang lain dalam tanda kutip, gitu. Justru sebenarnya kita tuh juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan itu, bagaimana kita bisa memecahkan masalah plastik ini secara utuh, gitu. Jadi mungkin melalui daur ulang, atau mungkin bisa melalui kerjasama lain, seperti misalnya produk-produk tertentu bisa diambil lagi dan segala macam untuk mereka memproduksi ulang, ataupun bisa membuat biji plastiknya, ataupun bisa memakai diolah kembali untuk bisa menggunakannya untuk kemasan produknya lagi, gitu loh. Justru sebenarnya kebijakan ini tidak ada maksud untuk mematikan untuk ke arah sana, gitu. Justru kita malah mengajak para industri maupun para asosiasi untuk sama-sama kita, ayo nih, kita gimana nih cara memasarkannya, kurang lebih seperti itu, gitu. Mungkin itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Zulkifli. Mungkin saya sedikit nanya lagi, gitu kan. Sebetulnya buat yang industri ini kan kita melihat bahwa mungkin salah satu industri akan menurun dengan produksi plastiknya, tapi kita bisa melihat ada potensi industri baru, mungkin kan dari tas kain itu sendiri, atau misalnya ada beberapa kayak seperti di beberapa provinsi yang sudah menerapkan, atau beberapa kota yang menerapkan soal mengurangi plastik seperti sedotan juga. Jadi banyak berkreasi bagaimana cara tidak menggunakan plastik tapi tetap mungkin butuh sedotan atau butuh tas, dan itu menjadi salah satu industri baru, gitu, yang bisa dikembangkan di Jakarta itu sendiri. Tadi menarik untuk yang di coffee shop kan hitungannya mengapresiasi. Nah, apakah kedepannya memang akan ada kebijakan lainnya untuk mengatur sampai ranah sana? Jadi apakah sebetulnya provinsi punya kuasa untuk mengatur sampai bukan hanya di lingkungan yang menjadi asetnya provinsi, jadi misalnya mungkin tidak hanya yang besar-besar sampai ke kantor, atau mungkin ya seperti tempat kopi. Bagaimana Pak? Ya, kalau ditanya mengarah ke sana, pasti ada, karena itu kan salah satu potensi sumber sebenarnya.
Tapi kan dalam proses penyusunan kebijakan ini kan tidak bisa langsung serta-merta gitu. Kita juga harus memikirkan efek, kita juga harus paling tidak memikirkan bagaimana alternatif gitu. Dan kita juga harus melihat dari sisi objek-objek yang akan subjek-subjek yang akan diatur itu gitu. Jadi memang dalam proses ke sana itu sedang dilakukan, sedang coba kita upayakan diskusi lebih banyak. Nanti akan ada namanya pengaturan untuk khusus di kawasan mandiri gitu. Jadi termasuk kayak kafe tadi misalnya gitu, atau beberapa daerah-daerah seperti misalnya juga kawasan apartemen gitu-gitu kan ya. Tapi itu lebih luas lagi, tidak hanya masalah plastik tapi juga nanti ke arah pengelolaannya sebenarnya kalau di kawasan-kawasan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya arahnya ada, pasti ada, cuman memang mungkin bahasanya tidak spesifik pada masalah plastik saja, tapi lebih luas gitu. Dan dalam proses upaya itu kita juga akan banyak diskusi dengan subjek-subjek yang akan diatur gitu. Jadi memang prosesnya masih terus dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pemprov, kurang lebih seperti itu. Wah, cukup menarik ya. Jadi kedepannya mungkin kalau misal sampai bahasanya jadi waste management ya, jadi nggak cuma plastik ya, jadi waste management di beberapa lokasi, nanti aturannya ke apartemen, ke komplek-komplek gitu kan, jadi cukup menarik gitu. Nah lanjut aja kita sekarang ngomongin yang bagian energi nih, bisa Bapak Alam yang tadi mungkin. Oke. Saya ulang ya, pertanyaannya itu berarti kenapa pakai solar panel itu kan mahal seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, jawabannya ya, betul. Ya benar, ini cost-nya sangat tinggi. Kita pun pernah estimasikan dengan tadi yang di presentasi saya untuk misalkan ya, di seluruh gedung yang kita punya, aset yang kita punya, kita bangun dengan jumlah luasan minimal 14 meter persegi dengan terbangun minimal 2 KWP. Itu saja kita bisa meraup investasi, bisa mengeluarkan investasi sampai sebesar 2-4 triliun rupiah. Itu hanya untuk yang paling minimal, yang paling kecil saja energi yang bisa dibangkitkan di setiap titiknya. Nah, maka dari itu sebenarnya terjawab di target yang sudah kita ada ya, dari tahun 2020 sampai 2022 itu sudah mengakomodir dari segi si cost-nya itu sendiri. Pertama, kenapa kita pilih solar panel? Tetap karena solar panel yang potensinya paling besar yang ada di Jawa. Itu yang jadi basic kita, kenapa kita memilih solar panel untuk kita bangun. Nah, untuk cost sendiri kita handle-nya dengan target kita. Kita sampai 2022 kita jujur tidak bisa handle sampai ribuan gedung seluruhnya kita pasang solar panel sesuai dengan potensinya. Maka dari itu ini targetnya sudah kita sesuaikan. Yang pertama adalah dengan sumber daya manusia kita juga gitu ya, sumber daya SDM dari Pemprov sendiri. Yang kedua dari segi fiskal kita juga itu sudah diperhitungkan sehingga ada angka optimum yang bisa kita ambil sebagai target. Jadi bisa dibilang costly juga enggak ya, tapi targetnya masih bisa kita capai juga gitu. Nah, dan yang ketiga adalah pilihan kita tidak jatuh di sistem off grid yang mana kita harus beli baterai dan membuat satu space yang lebih luas lagi untuk baterai. Jadi kita pilih yang on grid yang otomatis kita memotong cost juga untuk itu. Seperti itu. Terus tadi ada tambahan pertanyaan, tadi kan ada 2 pertanyaan bagaimana terkait alternatif saat musim hujan gitu. Jadi mungkin ini minta dijelaskan sedikit karena sepertinya masih untuk sistem solar PV-nya bisa disinggung sedikit mungkin. Nah, kalau sebenarnya kita tidak memberikan opsi lainnya untuk si solar PV. Kalau misalkan hujan seperti apa ya sebenarnya itu yang jadi salah satu kelemahan juga dari solar PV, intermitensi. Jadi ketergantungan sama sama weather, sama cuaca itu yang tidak bisa kita hindari. Jadi untuk renewable energy bisa kita bilang kita nggak ada opsi lain, kita masih tetap pakai solar PV. Seperti itu sih sistemnya. Ya mungkin saya juga jadi ikut menambahkan ya. Jadi kayak sebetulnya karena tadi dijelaskan oleh Pak Alam bahwa sistemnya ini on grid bukan off grid. Jadi dia nyatu atau dia tersambung dengan grid PLN. Jadi ketika solar PV-nya ini tidak menghasilkan listrik,
si suatu gedung tersebut atau hal yang dipasang solar PV ini bisa menggunakan listrik dari PLN. Jadi ketika memang saat musim hujan, ya listriknya bisa menggunakan dari PLN gitu. Bukan berarti ketika musim hujan gedung tersebut tidak mendapatkan listrik. Jadi tetap bahwa sistemnya ini solar PV ini menjadi untuk penghematan. Jadi kalau tadi dibilang ya meskipun mahal tapi dengan lifetime yang cukup panjang sehingga sebetulnya bisa jadi ini menghemat gitu. Walaupun kecil tapi cukup menghemat karena memang kalau dilihat yang namanya gerakan ini yang dilakukan oleh provinsi dengan tadi kan kita bisa lihat ada banyak cara untuk mengurangi polusi di udara. Salah satunya adalah dengan memasang solar PV. Itu hitungannya mungkin penghemat tidak cukup besar, tapi itu cukup bantu mengurangi polusi udara. Jadi kita bisa melihat bahwa hal-hal kecil ini patut kita apresiasi karena memang ketika kecil tapi banyak itu menjadi suatu gerakan masif yang pada akhirnya nanti akan berdampak cukup besar. Itu aja. Kita lanjut ke 3 pertanyaan lainnya kali ya. Jadi tadi ada 2 untuk plastik, 1 untuk solar rooftop, sekarang 2 untuk solar rooftop, 1 untuk plastik. Nah ini pertanyaan pertama untuk yang solar rooftop untuk Pak Alam dari Nur Khalif Amin, Universitas Paramadina. Ini banyak mahasiswa yang menarik juga. Apakah nantinya akan ada subsidi dari Pemprov DKI atau negara jika ada warga atau instansi yang ikut berkolaborasi dalam kebijakan green energy? Wah ini harapan semua orang nih kayaknya. Dalam hal ini adalah pemasangan solar rooftop. Dan mungkinkah akan ada pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman dan maintenance solar rooftop? Tadi mungkin udah di-mention tapi bisa dijelaskan lagi oleh Pak. Yang kedua apa tadi? Bisa diulangi? Yang kedua, mungkinkah ada pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman dan maintenance solar rooftop? Jadi yang mengenai edukasinya ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Aisyah, IPB ini. Apa saja peran atau yang bisa kita lakukan sebagai kaum milenial, mahasiswa atau mahasiswi khususnya di ibu kota dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan kantong plastik dan solar rooftop di era pandemi seperti ini? Wah ini dua-duanya ini menarik. Jadi memang banyak juga kita melihat gerakan-gerakan bagus. Terus sebetulnya kenanya ke mahasiswa atau mungkin masyarakat yang masih muda, kaum milenial yang sering disebut-sebut itu. Apa sih caranya yang bisa kita lakukan biar ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan kantong plastik dan solar rooftop ini untuk dua-duanya? Lalu yang terakhir, ini nih, ada dari Selvi Anissa, Universitas Tanjung Pura. Pada saat pandemi sekarang mungkin penggunaan plastik melonjak singkat saja. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat mengatasi hal tersebut? Karena apabila kita menggunakan plastik secara terus-menerus, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Itu aja mungkin pertama dari, ini adil ya. 1 pertanyaan untuk Kang Alam, 1 pertanyaan untuk Pak Zul, 1 lagi untuk keduanya. Silakan untuk Pak Alam dulu. Ada rencana subsidi atau tidak gitu ya untuk masyarakat yang akan membangun solar PV. Nah sebenarnya bentuknya yang direncanakan, tapi mungkin belum sekarang ya, belum di tahun ini, kita akan coba susun regulasinya, tapi bukan subsidi, tapi insentif bagi masyarakat, khususnya gedung-gedung tinggi gitu ya, yang masuk dalam kriteria green building, yang diharuskan untuk memakai skema green building untuk bisa memasang solar panel. Jadi kalau misalkan gedung-gedung kantor itu sudah memasang solar panel, kita nanti akan coba buat regulasinya untuk mendapatkan insentif. Mungkin contoh misalkan pengurangan dari sektor pajaknya seperti itu salah satunya sih, pengurangan dari pajaknya kalau misalkan mereka mau kontribusi memasang solar panel, tapi kita tidak memberikan subsidi secara langsung untuk membangun solar panel di Jakarta seperti itu. Lalu ada potensi pemberdayaan atau tidak sih kalau misalkan di solar panel? Kita masih belum exercise ya kalau misalkan di Jakarta itu kemungkinannya seperti apa, tapi mungkin bisa pembelajarannya itu di daerah lain, di wilayah lain, dan dengan sistem yang lain. Contoh misalkan dengan sistem off-grid, PLTS terpusat, misalkan di suatu desa, di yang terpencil seperti itu ya, itu pemberdayaan dimungkinkan untuk ada, karena PLTS terpusat ini sifatnya off-grid, dan dimiliki oleh suatu desa gitu ya.
yang otomatis perawatannya itu tidak hanya di-handle oleh pemerintah saja, tapi masyarakat juga bisa ikut andil untuk sistemnya itu bisa sustain gitu. Pemberdayaan ini dengan seperti apa? Misalkan dengan masyarakatnya sama-sama membentuk suatu organisasi yang bisa sama-sama untuk bisa ikut andil, untuk bisa ikut iuran juga supaya dan di situ juga ada edukasi juga, ada fasilitatornya gitu supaya sistemnya itu bisa tetap berjalan sampai tahan lama. Seperti itu sih kemungkinannya. Kalau di Jakarta mungkin sedikit revisi nih Pak Alam. Jadi kayak ini yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman dan maintenance. Jadi mungkin tadi kan ada salah satu programnya yang soal masyarakat juga ikut dikasih edukasi kan. Jadi ini lebih ke pemberdayaan dalam hal pemahaman dan maintenance gitu. Jadi program pemerintah yang memang mengedukasi masyarakat khususnya terkait solar PV secara general dan untuk maintenance-nya itu sendiri. Karena sekarang kan solar PV udah sangat masif. Gitu. Oke. Nah, edukasi yang sudah jadi ya betul. Nah, sebenarnya bisa menjadi salah satu tema, tapi yang sudah pernah kita kerjakan sampai saat ini, edukasinya lebih ke arah lingkungan, yang dimana si solar panelnya ini menjadi salah satu bagian di tema itu. Jadi kita bawanya itu untuk memberi kesadaran ke masyarakat, yang contoh yang udah pernah kita kerjakan ya di SD, di SMP seperti itu ya. Kita kerjasama juga dengan beberapa lembaga untuk menimbulkan keresahan dari permasalahan lingkungan climate change yang ada di dunia. Seperti itu sih di bawahnya. Secara khusus untuk topik solar panel di situ ada gitu ya, salah satunya renewable energy, tapi untuk sampai detailnya seperti apa, maintenance lalu operasional seperti apa, itu bisa banget kita lakuin, tapi sampai sekarang masih belum sih. Terima kasih banget untuk masukannya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari masih Pak Alam. Bagaimana nih kita sebagai anak muda caranya biar ikut mendukung program pemerintah ini yang saat ini yang dibahas untuk yang disampaikan oleh Pak Alam ini adalah soal solar rooftop gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Sebagai anak muda, kalau dari diri saya pribadi ya, terpikirnya dua hal. Satu hal, Anda langsung terjun ke industrinya gitu ya, industri pengembangan renewable energy khususnya solar rooftop. Dan yang kedua, perbanyak ikut dengan diskusi-diskusi yang seperti ini. Minimal kita bisa menyadarkan kepada diri sendiri, kesadaran pribadi kalau misalkan renewable energy itu sangat penting untuk masa depan lingkungan di Indonesia gitu ya, apalagi di dunia. Nah, di situ kita bisa juga untuk mengajak teman-teman kita untuk bisa ikut sering-sering juga di diskusi seperti ini, karena saya rasa anak muda zaman sekarang masih perlu banyak ajakan-ajakan seperti itu untuk lebih aware pada lingkungan kita, untuk lebih aware kepada sumber-sumber energi yang bersih dan baru dan terbarukan. Seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi emang salah satunya ikut diskusi seperti ini. Jadi untuk orang-orang di sini sebetulnya udah ikut mendukung juga ya. Sudah ikut mendukung. Mungkin yang kalau nanti teman-teman juga di sini milenial sudah ada yang punya rumah gitu ya, pasang. Itu paling konkret. Itu yang ketiga, yang ketiga. Kalau Anda mohon maaf ya mampu, langsung aja beli. Pasang sendiri di rumah. Itu luar biasa sekali. Karena efeknya saya rasa bakal bisa jadi bisa jadi efek domino juga kalau misalkan teman-teman yang alhamdulillah gitu ya bisa pasang sendiri di rumah, minimal tetangganya itu bisa kita ajak seperti itu sih. Dan skema untuk pembangunan seperti itu bisa bisa diulik lah seperti itu. Ya betul. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih belum mampu untuk memasang, bisa perkaya ilmunya, dan caranya adalah ya mengedukasi teman-temannya yang belum mengerti. Jadi teman-teman sering ikut diskusi seperti ini, bisa mengedukasi temannya yang masih belum mengerti atau masih menganggap bahwa solar PV ini tidak baik gitu. Itu juga bisa caranya. Salah satu menjadi kontributor mendukung kebijakan seperti ini.
Nah, untuk lanjut nih, bagaimana anak muda mendukung kebijakan untuk plastik ini, gimana Pak Zul? Ya. Suara saya masuk kan ya? Oke. Ya, masuk. Bagaimana anak milenial ikut terlibat dalam kebijakan ini ya, dalam mendukung kebijakan ini. Sebenarnya mudah dalam artian begini. Ayo kita berbuat, berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan kemudian adalah ayo kita sebarkan semangat ini kepada yang lain, tidak hanya disebarkan tapi juga bagaimana kita bisa mengajak orang lebih luas gitu loh. Karena begini, satu kebijakan itu tidak bisa hanya satu arah dan satu subjek yang terus mengulang kampanye gitu. Ini harus dari berbagai pihak dan harus dari berbagai level, termasuk anak milenial gitu loh. Dengan berbagai target mungkin ya, ataupun pasar yang berbeda gitu kan ya. Mungkin anak milenial dengan caranya sendiri, dengan mungkin lingkungannya sendiri ataupun dengan lingkaran yang ada gitu loh. Pasti juga pasti itu akan berefek terhadap kebijakan, berefek gitu loh. Dan itu sudah sangat-sangat membantu terhadap kebijakan yang sebenarnya diambil, yang ada di pemerintahan gitu. Lalu ke pertanyaan selanjutnya tentang pandemi ya tadi ya, penggunaan plastik di saat pandemi ya. Oke. Betul, saat pandemi. Saya lupa tepatnya beberapa kapan, tapi beberapa waktu yang lalu sempat ada rilis terkait New Normal Starter Kit, di mana salah satunya adalah mendorong untuk membawa kantong belanja sendiri. Sebenarnya itu adalah hal yang bisa kita lakukan sebenarnya saat pandemi itu gitu. Jadi bagaimana kita ya justru itu sangat mendukung gitu loh. Bagaimana kita bawa kantong belanja sendiri, kantong belanja itu bisa kita bersihkan sendiri, sehingga dengan upaya-upaya gitu kan harapan kita sebenarnya kita itu adalah satu upaya untuk mencegah kita bisa tertular dari pandemi ini gitu. Tapi ya salah satunya itu dengan membawa kantong belanja ramah lingkungan atau kantong belanja sendiri kurang lebih gitu. Jadi saya rasa itu adalah salah satu adalah hal yang kita bisa lakukan di saat pandemi ini, dan itu juga mendukung untuk plastik dan juga mendukung terhadap pencegahan penyebaran dari pandemi ini sendiri, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Moderator, silahkan. Oke, memang pandemi ini sebetulnya yang lebih menarik adalah orang-orang itu jadi sering beli atau belanja online, dan akhirnya plastik tuh jadi lebih banyak. Nah, itu yang mungkin dimaksud, jadi sempat melonjak meskipun sebentar, tapi kita lihat dengan kita habitnya ini, karena kita tidak boleh keluar, lalu kebanyakan orang kemarin meskipun tidak keluar masih ingin berbelanja atau beli makanan, akhirnya semua bergerak ke Gojek, GoFood, GrabFood, dan beli semua barang online itu semua dikemas dengan plastik gitu. Jadi bagaimana Pak Zul melihat kondisi seperti ini? Ya, menarik. Sebenarnya itu adalah bagian dari tantangan kita. Pola hidup yang baru ini, delivery service itu kan sebenarnya gaya hidup baru kita. Gitu. Terbukti dengan adanya pandemi ini, delivery service itu sangat mendukung dan sangat tinggi kemudian shiftingnya. Gitu. Dan itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita juga, terutama dalam pengurangan plastik ini. Di mana salah satu alatnya adalah dibungkus dengan plastik gitu untuk mencegah ataupun menjamin rasa aman terhadap customer bahwa makanan ini hygiene gitu. Tapi kita tidak pungkiri bahwa ada beberapa tenan yang kemudian dari dengan pola hidup yang delivery service ini, ada beberapa tenan dari beberapa ojek daring itu, pelayanan ojek daring itu sudah mulai untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan gitu loh. Tapi mungkin beberapa kali saya juga sendiri coba pesan itu beberapa kali
mewajibkan untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan gitu loh. Dan itu yang kemudian menjadi gaya baru, dan saya rasa ini masih menjadi tantangan baru kita ke depan, dan kita juga perlu sama-sama berpikir juga, dan kita juga berupaya mencari titik temunya gitu loh, bagaimana kita melihat pola hidup baru ini gitu. Oh ya, menarik. Dan tadi ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak banyak membeli makanan online sebetulnya. Karena itu juga salah satunya kita sering menggunakan plastik. Jadi ada resikonya dari segi lingkungan dan dari segi mungkin kesehatan. Kita berinteraksi dengan orang luar yang juga membawa entah dari mana, dan kita tidak tahu apakah itu higienis atau tidak. Sisi lain ada masalah plastik yang dibawa karena semua makanan dibungkus dengan plastik. Ya wajar karena makanan takut tumpah atau seperti apa dibungkus dengan plastik, termasuk ketika beli online. Kita lihat banyak pedagang-pedagang yang ketika mengirimkan barang itu plastiknya nggak tanggung-tanggung gitu, karena mereka ingin aman barangnya, tapi sisi lain juga plastiknya kadang terlalu boros. Jadi memang salah satu caranya adalah kita coba, jadi buat teman-teman yang di rumah, banyak juga yang udah bergerak belajar memasak, jadi dan nanam sendiri di rumah, jadi bisa mulai berkebun sendiri, nggak perlu belanja online banyak-banyak, atau carilah tenan-tenan yang sudah mengemas dengan baik tanpa plastik. Jadi bisa kita mendukung tenan-tenan yang sudah ikut melestarikan lingkungan. Sisi lain, kalau memang tidak ada, kita bisa sendiri yang melakukan untuk seperti beli makanan, tapi kita masak sendiri, nggak perlu beli online seperti itu. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Ini cukup nyambung juga ya, karena pandemi ini memang kita tidak bisa hindari, tapi jangan menjadikan pandemi ini alasan untuk jadi merusak lingkungan, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih, 3. Mungkin ini waktunya, masih ada waktu, masih bisa 3 pertanyaan lagi. Oke, yang pertama, ini menarik nih. Menurut Suhan Insti, menurut Pak Alam, apakah pembangunan rooftop ini akan terbuka kerjasama dengan pihak swasta yang mau berinvestasi? Seperti apa model bisnisnya, kalau ada? Lalu berikutnya, ini masih sama. Kita lihat, tadi seperti ada yang menarik. Nah, ini untuk Pak Zul, tanya dari Julio FJ Makarawung. Apakah ada lembaga atau badan khusus yang bertugas untuk penanganan sampah? Jika ada, di mana keberadaan mereka? Kenapa sampah begitu tidak dapat diatasi? Dan jika memang ada plan atau kebijakan tentang sampah, kenapa tidak dipertegaskan? Tolong berikan penjelasan. Ini kayaknya curhatan nih, kayaknya banyak sampah di daerahnya mungkin ya. Dan yang terakhir, ini jika ada dari narasumber pada masa pandemi berapa tinggi penggunaan plastik, diskusinya jadi kurang keren karena miskin data yang ditampilkan gitu. Ini komentar aja, tapi bisa kalau misalnya ada yang mau ditampilkan. Karena tadi kita sempat bahas juga sama-sama pandemi ini, jadi kalau misalnya mungkin ada datanya bisa, tapi kalau tidak ada juga bisa menggunakan perkiraan, karena memang pandemi ini baru 3-4 bulan gitu. Gimana di Indonesia ini juga mungkin soal data kita masih banyak PR-nya. Jadi untuk mengejar data detail dalam 3 bulan juga kita tahu sendiri itu agak cukup susah. Tapi bisa juga untuk dikasih komentar gitu ya. Mungkin itu dulu dari yang Bapak Alam atau Pak Zul aja dulu. Oke, yang pertama tadi masalah badan atau lembaga yang menaungi masalah penanganan sampah ya. Betul. Ya, sudah tentu ada namanya Dinas Lingkungan Hidup. Mereka yang bertanggung jawab, salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap masalah sampah gitu. Kalau dulu dia namanya Dinas Kebersihan, kalau sekarang tergabung di dalam Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab, yang bertugas untuk penanganan sampah. Gitu. Ataupun kebijakan tentang sampah ini sebenarnya sudah banyak dan akan terus diupayakan dikembangkan. Salah satu yang sedang kita dorong pertama adalah adanya lembaga pengelolaan sampah tingkat RW, di mana nanti lembaga itu dia bertanggung jawab untuk adanya penanganan sampah di tingkat RW atau mengkoordinir masyarakat di tingkat RW.
Kemudian kita juga akan coba berupaya untuk pengembangan kebijakan tentang kawasan mandiri tadi gitu loh. Untuk yang menyentuh ke daerah-daerah seperti apartemen dan segala macamnya untuk masalah pengelolaan sampahnya gitu. Terus juga kita akan coba untuk mengembangkan masalah kebijakan pemilahan sampah. Gitu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana sampah ke depannya bisa dipilah dari rumah. Jadi berurut tuh kita coba ngembangin lembaga penanganan sampah tingkat RW, kita coba kembangin, yang kita coba akan tempelkan ke tanggung jawab itu, mulai dari lurah sampai ke bawah itu, kita coba berikan tanggung jawab masalah pengelolaan sampahnya tadi, sehingga mulai dari lingkungan rumah tangga, itu pengelolaan sampahnya kita coba pelan-pelan untuk adanya perubahan pola. Salah satunya yang paling sederhana adalah paling sederhana tapi paling sulit untuk dilakukan adalah pemilahan sampah gitu. Dimana nanti ke depannya kita coba dorong untuk adanya kebijakan tentang pemilahan sampah sejak dari sumber, dan mungkin kemudian akan didukung dengan adanya pengangkutan sampah terjadwal. Kurang lebih seperti itu. Jadi upaya itu sudah kita pikirkan sampai ke sana dan kita harapkan bisa segera diterbitkan. Dan saat ini masih dalam proses, terutama bagaimana kita melakukan kajian-kajian dari sisi kebijakan agar tidak bertabrakan, kurang lebih seperti itu. Lalu masalah data tadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan, terutama kalau misalnya kita bicara masalah pandemi ya. Pergub ini disahkan di akhir tahun 2019, di bulan Desember. Berlaku efektif sejak ditandatangan, berlaku efektif 6 bulan sejak ditandatangan. Artinya berlaku efektif di tanggal 1 Juli 2020. Apa yang dilakukan selama Januari sampai tanggal 1 Juli kemarin adalah sosialisasi mendalam, termasuk juga monitoring terhadap penggunaan plastik sendiri. Seperti yang saya tampilkan sebelumnya, bahwa selama monitoring itu, 6 bulan itu, didapat data bahwa penggunaan plastik itu bisa mencapai 41 ton per hari. Gitu. Jadi ini monitoring akumulatif dan sampling dari 6 bulan terakhir ini, dan saya rasa itu juga berpengaruh terhadap gaya hidup baru tadi melalui online segala macam, kurang lebih seperti itu. Jadi memang pasti ada pengaruhnya, dan tadi saya juga sudah sempat gambarkan bahwa penggunaan plastik itu memang tinggi, terutama plastik sekali pakai ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu juga salah satu kontribusi dari selama pandemi ini kita diwajibkan di rumah, dan kemudian gaya hidupnya kita berubah, dan salah satu upaya yang kita bisa lakukan saat bertahan adalah mungkin dengan delivery service gitu. Dan itu yang kemudian cukup menggambarkan adanya peningkatan penggunaan plastik selama pandemi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tadi yang mengenai pemilihan satu, jadi kalau misalnya kita mau pemilihan sampah di ranah orang-orang ini memilah sampah gitu. Ini apakah di ujungnya gitu, di TPA-nya itu sendiri sudah ada pemilihannya? Karena beberapa case gitu, mungkin nggak jauh di kampus saya aja dulu, itu kita ada beberapa tong sampah yang dipilah, tapi ternyata saat pengangkutan itu disatukan kembali, sehingga orang-orang mungkin, dan di ujungnya juga nyatu lagi gitu. Jadi orang-orang berpikir, oh ngapain gitu kita milah sampah kalau ujungnya digabung-gabung lagi gitu kan. Nah, apakah nanti ke depannya itu akan seperti memang dipilah gitu. Jadi kalau misalnya plastik, apakah nanti ada tempat daur ulangnya, atau sebetulnya pengolahan itu ada di ranah bawah atau ada di ranah terakhir gitu. Jadi itu apakah ada rencananya seperti apa? Ya, ini dalam manajemen sampah saya rasa ada terminologi yang mungkin kita harus hati-hati dalam penyebutannya, karena keselip. Kalau misalnya pengolahan itu ada sendiri, artinya kalau pengelolaan itu ada sendiri, Mas. Kalau pengolahan kita kan mendaur nih gitu. Kalau pengelolaan bagaimana kita mengelola gitu kan ya. Nah, masalah tadi terpilah kemudian dicampur lagi, terus bagaimana ke depannya dan persepsi masyarakat kemudian buat apa milah karena nanti akan dicampur lagi gitu kan ya. Dua hal. Yang pertama yang kita lakukan adalah tadi seperti saya bilang, kita mencoba mengembangkan, dan sebenarnya ini amanat dari Perda 3
Perda 3 tentang pengolahan sampah di Jakarta, di mana kalau di situ terminologi disebut lembaga pengelolaan sampah. Dan itu kita harapkan sebenarnya levelnya di tingkat RW. Jadi di mana nanti dia itu berfungsi atau bertugas untuk terus melakukan engagement edukasi kepada masyarakat dan juga terhadap pengangkut sampah. Karena problemnya di situ. Yang suka mencampurkan terkadang adalah salah satunya pengangkut sampah yang ada di rumah-rumah kita gitu loh. Jadi kadang kita udah milah tapi dicampurin gitu loh. Nah, itulah nanti kita ke depannya mencoba untuk mengembangkan lembaga pengelolaan sampah di tingkat RW, di mana kita coba mengeduket tidak hanya di rumah tangga tapi juga kepada para pekerja pengangkut sampah gitu loh. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita juga akan mengembangkan arah kebijakan kita adalah ke arah di mana pengangkutan terjadwal. Artinya misalnya hari Senin diangkutnya jenis sampah apa, hari Selasa apa, dan terus gitu loh. Jadi itu adalah upaya kita nanti ke depannya untuk memastikan pengangkutan sampah itu terjadwal dan terpisah, sehingga tidak ada lagi celah untuk tercampur lagi oleh para pengangkut sampah. Dan itu sebenarnya kita sudah coba untuk lakukan, ada di daerah Pesanggerahan, dan ada beberapa lokasi percontohan di mana di sana kita dorong untuk melakukan pemilahan sampah dan pengangkutannya terjadwal. Dan di sana ada 6 lokasi di daerah Pesanggerahan, dan itu cukup efektif, dan itu kita coba jadikan contoh, dan kita sedang siapkan dan upayakan untuk bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zul. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Bapak Alam. Ya baik. Pertanyaannya, akankah dibuka dengan investasi dari swasta ya, dan seperti apa model bisnisnya? Nah, kalau bicara soal model bisnis, skema seperti itu, saya coba ilustrasikan dengan gambar ya, supaya terbayang. Karena kalau diomongin aja kayaknya agak sulit. Sebentar. Menarik, boleh. Silakan. Nah, sedikit. Ini udah terlihat jelas ya. Nah, ini skema normal yang sudah banyak terjadi nih di masyarakat. Banyak pihak swasta melakukan ini, banyak kita juga Pemprov DKI Jakarta dengan skema ini, ataupun pribadi ini rumah sendiri pun dengan skema seperti ini. Sebenarnya kita ada exercise juga, tapi sebenarnya ini belum pernah dilakukan sama sekali di seluruh Indonesia. Tapi saya belum tahu di luar negeri apakah sudah atau belum. Sebenarnya kita bisa mulai skemanya itu dengan mengubah dari sisi penyedianya. Jadi penyedianya ini bukan si pemilik rumah. Jadi di sini ada investor yang meminjam atap rumah private, rumah sendiri ataupun gedung gitu ya, untuk dijadikan tempat mereka berinvestasi solar panel gitu. Nah, yang mana nanti eksekutif listrik yang dibayarkan oleh PLN ya, hubungannya itu langsung dengan investornya sendiri, tapi jadi bukan dengan pemilik bangunan. Kalau sekarang itu dia skema bisnisnya adalah yang dibayarkan itu kelebihan listriknya itu melalui tagihan yang dikurangi dan langsung oleh pemilik bangunan rumahnya gitu ya. Nah, sekarang mungkin ini masih exercise ya. Si investor ini dia masang di rumah. Nah, jadi eksekutif listrik yang dibayarkan PLN itu bukan berupa potongan listrik, tapi berupa uang yang dibayarkan kepada investor. Jadi pemilik bangunan hanya meminjamkan atapnya, gitu ya, dan pembayaran listrik dia normal seperti biasa, tidak ada pemotongan apapun, karena pemotongannya itu dari PLN masuk investasinya ke investor yang memasang, seperti itu. Nah, tapi di sini ada kendalanya, ada dua hal kendalanya. Yang pertama, dari selisih ekspor listrik yang dibayarkan oleh PLN, sekarang itu regulasinya hanya 65% kelebihan yang dibayarkan oleh PLN. Saya tidak tahu apakah itu angka yang menarik untuk investor atau tidak, ya, karena mungkin biaya untuk sampai bisa balik investasinya itu mungkin akan sangat lama.
Nah, itu yang perlu dipikirkan, apakah 65% itu menarik untuk investor atau enggak. Nah, yang kedua adalah regulasi ini dipegangnya oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan skema ini, saya rasa rekomendasinya itu adalah perlu ada revisi nih di peraturan Menteri SDM-nya. Kalau bisa gitu ya, si pembayaran selisih ekspor yang dibayarkannya itu mungkin bisa sampai 90%. Gitu. Dan saya rasa itu angka yang menarik kalau misalkan kita mau melibatkan investor di sini. Seperti itu. Wah, cukup menarik ya. Jadi emang sistem sewa atap ini beberapa negara mungkin sudah melakukannya, tapi di kita ini ada terkait kendala regulasi dan semoga kedepannya ini bisa diterapkan. Gitu. Ya, kita sudah di penghujung acara karena waktunya sudah mau habis. Jadi buat teman-teman yang pertanyaan belum bisa saya ajukan, mohon maaf karena memang kita terbatas oleh waktu dan teman-teman sudah bertanya. Terima kasih. Ini juga ada sedikit apresiasi dari Bapak Beni dari Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali. Apresiasi untuk narasumber, niat mulia semoga bertahap, berproses, dan terwujud. Amin. Jadi memang Amin. Kita melihat ini jadi sebuah gerakan yang nanti bisa ditiru juga. Provinsi Bali sudah melakukan juga untuk yang plastik, kita tahu. Dan nanti ke depannya juga kita bisa lihat mungkin provinsi-provinsi juga bisa semakin banyak yang mengikuti seperti ini. Nah, untuk terakhir mungkin bisa sedikit kesimpulannya dari Bapak Alam dan dari Bapak Zul terkait materinya dan apa yang ingin disampaikan. Di sini lumayan banyak, pesertanya ada sekitar 132 orang saat ini, dan tadi udah banyak yang keluar masuk, jadi bisa disampaikan ini didominasi oleh anak muda, jadi tolong bisa sampaikan satu patah dua patah kata terkait kebijakan ini dan apa yang bisa dilakukan lagi untuk kita sebagai masyarakat umum untuk mendukung kebijakan tersebut. Mungkin dimulai dari Bapak Alam dulu aja. Baik, terima kasih. Mungkin singkat saja, karena kita di sini goalnya adalah mengurangi polusi udara, khususnya untuk yang di Jakarta. Khususnya nih ya, pesan nih untuk rekan-rekan semua yang misalkan yang bekerja, commuting ke Jakarta, dimohon untuk kita sama-sama aware untuk kualitas lingkungan kita sekarang. Karena kualitas udara kita itu sudah benar-benar di tingkat tidak sehat untuk manusia, bahkan untuk hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita commuting, harapan saya kita bisa semua commuting dengan kendaraan umum, lalu kalau kurangi penggunaan kendaraan pribadi, lalu kalau misalkan kita memiliki memiliki kapasitas, kita juga bisa menggunakan renewable energy, khususnya solar panel juga di rumah masing-masing. Seperti itu sih, Pak Yanian. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Alam. Selanjutnya Pak Azul. Kalau dari sisi singkat aja, ayo sama-sama kita berupaya untuk menjaga lingkungan, baik udara, sampah, penghijauan, macam kita upayakan bisa mungkin maupun kecil, tapi kita berusaha untuk menjaga lingkungan lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk waktu dan presentasinya cukup bukan cukup lagi sangat baik. Jadi semoga kita semua yang di sini sudah tahu bagaimana pemerintah kita tuh sudah mau bergerak ke arah yang memang lebih hijau gitu. Jadi kita bisa ikut-ikut sama-sama mendukung. Jangan terlalu banyak komentar negatif. Ini baru langkah kecil dari kita. Jadi teman-teman bisa saling mendukung dan sebarkan juga energi positif untuk menjaga lingkungan. Itu saja dari saya. Saya juga sebagai moderator, saya Yandian. Sebagai moderator mohon mundur. Nanti bisa dilanjutkan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kembali lagi bersama saya Astrid. Baiklah partisipan semua, kita telah sampai pada penghujung acara. Pada hari ini kita telah bahas tentang kebijakan plastik sekali pakai dan PLTS solar rooftop. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung dan mengawal bersama kebijakan dari pemerintah ini. Marilah kita jadi masyarakat yang peduli akan lingkungan dengan menjadikan kota Jakarta sebagai tempat tinggal yang lebih baik untuk kita dan generasi yang akan datang. Sebelum mengakhiri acara ini,
Mari kita berdoa mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya mewakili iCare Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk pembicara, Bapak Alam dan Bapak Zul, serta moderator dan partisipan yang telah ikut acara Kopi Sore iCare Indonesia pada malam hari ini. Bagi para partisipan, bisa mengisi daftar isi untuk kebutuhan e-sertifikat pada link yang ada pada chat ya. Kami juga mengharapkan partisipan semua dapat ikut kembali pada acara iCare yang selanjutnya. Saya selaku MC undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, iCare. Sama-sama.